Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-52. Kitab Yeremia pasal 52 dengan perikop Sedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda dan Yoyakin dikasihani. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemalah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Zedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman
sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang, dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang, laut yang satu itu, dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang, yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya dari tembaga. Dan tiang yang kedua seperti itu juga. Mengenai buah delima, ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit, dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan,
kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7. 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya, lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-52, pasal yang terakhir dari kitab Yeremia. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang diingatkan kembali. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yeremia 52 ayat 1-3 dengan bunyi nas. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan oleh Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, akhir dari pasal yang ke-51 mengatakan bahwa sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia. Yeremia 51 ayat 64. Lah, lantas kok ada pasal 52? Sahabat-sahabat firman perlu mengetahui bahwa Yeremia memulai pelayanan kenabiannya sekitar 625 sebelum Masehi. Dan ada kemungkinan Yeremia tidak lagi hidup pada saat Raja Nebukadnezar meninggal dan Merodah yang jahat menjadi Raja Babilonia pada 562 sebelum Masehi. Jadi mengapa ada pasal yang ke-52 di mana Yeremia mengulangi kembali kisah kehancuran Yerusalem dan runtuhnya Yehuda oleh Babel, yang juga bisa kita baca di pasal yang ke-39 kitab Yeremia.
Mari kita ikuti bersama penjelasan berikut ini. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, penuturan dalam pasal ini gaya penulisannya sama, yakni catatan sejarah dalam Yeremia 52 ayat 1-3 sama dengan kitab 2 Raja-Raja 24 ayat 18-20. Oleh karena itu, Yeremia menganggap perlu untuk meletakkannya di akhir kitab ini sebagai tambahan dengan mengulang kembali tentang jatuhnya Yerusalem untuk menutup rangkaian nubuat Yeremia yang pada akhirnya menunjukkan semuanya terbukti digenapi. Yeremia 52 ayat 1-30, termasuk di dalamnya bahwa belas kasih Allah masih ada bagi umatnya dan ia tidak benar-benar meninggalkan mereka berdasarkan ayat yang ke-31-34. Kehancuran Yerusalem terjadi sebagai bagian dari penghukuman Tuhan atas umatnya yang mendurhaka itu. Secara khusus ditegaskan bahwa kepemimpinan yang buruk dari seorang raja mengakibatkan seluruh rakyatnya ikut berdosa. Pada pasal ini, di perikop yang pertama ditegaskan bahwa perbuatan Sedekia bukan hanya mengakibatkan penduduk Yerusalem harus menderita, namun keluarganya pun ikut menderita. Dan tentunya Sedekialah yang paling menderita berdasarkan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 Yeremia 52. Penghukuman yang dahsyat ini termasuk runtuhnya tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan Yehuda sebagai benteng yang kokoh, dan dihancurkannya bait suci yang selama ini disalahgunakan sebagai jaminan bahwa Tuhan Allah akan terus melindungi umatnya walaupun mereka berdosa kepadanya. Lihat Yeremia 7 ayat 1-15. Tapi dengan hancurnya itu semua, diharapkan hancur pula keyakinan yang keliru itu, sehingga tidak ada cara lain selain berserah penuh pada kedaulatan Allah serta tunduk dan taat kepada firman-Nya. Sahabat-sahabatku, nubuat Yeremia pada mulanya disampaikan bertujuan agar umat Tuhan jangan sampai dihukum, namun mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Namun sayang sekali, kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Malah mereka bersama dengan Raja Sedekia memilih tetap tinggal dalam dosa dan merasa aman. Akhirnya murka Tuhan harus dijatuhkan juga dan mereka harus kehilangan kebebasan untuk menjadi orang terbuang yang tertawan. Betapa sedihnya bila membaca, mendengar tentang kehancuran Yerusalem dan pembakaran serta penjarahan bait suci Tuhan. Sebenarnya orang-orang Yehuda itu bisa lebih baik dan bisa mendapatkan kemakmuran jika saja mereka mau mentaati Tuhan Allah. Dan untuk alasan inilah mengapa kitab Yeremia 52 ini ada dan menjadi penutup dari seluruh isi kitab Yeremia, yaitu supaya umat-umat Tuhan kembali diingatkan betapa pentingnya penurutan terhadap seluruh perintah Allah. Sahabat-sahabat sorgawi, sahabat-sahabat firman, sebagai Israel rohani, kita perlu menurut dan mempraktikkan penurutan itu. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi, halaman 229 alinea kelima, 231 alinea keempat, 232 alinea pertama, 233 alinea keempat, 234 alinea pertama, 231 alinea ketiga dan 230 alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan, Tuhan mau agar kita menghargai rencana penebusan yang mulia untuk menginsafi kesempatan kita yang istimewa sebagai anak-anak Allah dan berjalan di hadapan Dia dalam penurutan dengan pengucapan syukur. Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam hidup yang diperbaharui dengan kegembiraan setiap hari. Tuhan rindu agar pengucapan syukur berkembang dalam hati kita
sebab nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan terlebih lagi, sebab kita dapat menyerahkan segala beban kita kepada Dia yang memperhatikan kita. Tuhan menginginkan kita supaya bersukacita sebab kita adalah waris Tuhan. Kebenaran Kristus adalah jubah putih dari umat kesuciannya. Oleh karena itu, kita mempunyai pengharapan yang berbahagia dari kedatangannya yang segera itu. Allah menyatakan seluruh dunia sebagai kebun anggurnya. Meski sekarang dunia berada dalam tangan si penyerobot yaitu iblis, namun dunia adalah milik Allah oleh tebusan dan oleh penciptaan. Ini membuktikan bahwa dunia adalah miliknya. Dan untuk dunia, pengorbanan Kristus diadakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perantaraan pemberian yang satu itu, setiap pemberian yang diberikan kepada manusia. Setiap hari, seluruh dunia menerima berkat dari Allah. Setiap curahan hujan, setiap sinar terang yang bercahaya atas bangsa kita yang tidak bersyukur, setiap daun dan bunga dan buah, menyaksikan tentang panjang sabar Allah dan kasih mulianya. Jadi sahabat-sahabatku, pengembalian apa yang harus diberikan kepada pemberi yang murah hati itu? Bagaimanakah manusia memperlakukan tuntutan Allah? Kepada siapakah rombongan umat manusia memberikan pelayanan hidupnya? Perhatikan, banyak nama yang tercatat dalam buku-buku jemaat, tetapi tidak berada di bawah pengendalian Kristus. Mereka tidak mentaati pengajarannya atau melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu, mereka berada di bawah pengendalian musuh, yaitu iblis. Mereka tidak melakukan kebaikan yang positif. Oleh sebab itu mereka melakukan kerusakan yang tak terkira banyaknya, dan akhirnya pengaruh mereka tidaklah menjadi pelesat hidup untuk kehidupan, melainkan menjadi pelesat maut untuk kematian. Untuk itu Tuhan berkata, "Masakan aku tidak menghukum mereka ini karena semua itu?" Ingat, karena gagal memenuhi maksud Allah, bangsa Israel disisihkan dan panggilan Allah diulurkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bangsa-bangsa yang lain itu pun, jika terbukti tidak setia, apakah mereka itu tidak akan ditolak dengan cara yang sama pula? Semua orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi harus menunjukkan kebenaran Injil serta kuasa penyelamatannya atas kehidupan. Allah tidak membuat tuntutan tanpa mengadakan persiapan untuk memenuhinya. Melalui perantaraan rahmat Kristus, kita dapat melaksanakan segala sesuatu yang dituntut Allah. Segenap kekayaan sorga harus dinyatakan melalui umat Allah. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tapi penurutan yang taat membutuhkan latihan, karena latihan-latihan ini akan menghalau kuasa setan. Latihan penurutan yang taat akan menyingkirkan roh suka bersungut dan mengeluh, sehingga si penggoda kehilangan pegangan. Dan mereka yang menumbuhkan sifat-sifat tabiat sorga akan melayakan penghuni bumi ini masuk ke rumah semawi. Mari sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, jangan tunggu sampai Tuhan Allah harus menghajar kita dengan keras, baru kita sadar untuk menurut dan mau bertobat. Tetapi mari sekarang, buka hati kepadanya saat suaranya yang menegur itu datang kepada kita. Dan izinkan Tuhan memperbaiki kedegilan hati kita masing-masing dan kemudian memurnikannya kembali. Latih, latihlah terus untuk menurut yang taat. Sebab pengembalian apa yang harus diberikan kepada pemberi yang murah hati itu
bagaimanakah manusia memperlakukan tuntutan Allah? Kuncinya adalah menurut yang taat. Untuk itulah Yeremia 52 mengingatkan kita kembali betapa pentingnya menuruti seluruh perintah Allah, karena Dialah pencipta dan penebus kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. He